Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di video ini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas, yaitu tugas struktur data yang berjudul Fondasi Algoritma dan Pemrograman. Presentasi ini akan mengupas tuntas perbedaan fundamental antara struktur data linear dan non-linear, serta menganalisis implementasi praktisnya dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Kita akan fokus pada perbedaan mendasar, implementasi stack dan queue, perbandingan efisiensi, dan konsep struktur data hierarkis seperti tree dan graph. Yang pertama itu ada perbandingan fundamental antara array dan linked list. Array dia alokasi memori kontigu berdampingan, sedangkan linked list alokasi memori tersebar elemen terhubung oleh pointer. Array akses elemen sangat cepat, 0 sampai 1 berdasarkan indeks, sedangkan linked list akses yang didapatkan itu elemennya lambat, 0 per sekian, karena harus menelusuri dari awal. Array ukuran tetap atau perlu dialokasikan ulang untuk mengubah ukuran membuat operasi penambahan atau penghapusan mahal. Sedangkan linked list ukuran dinamis, operasi penambahan atau penghapusan cepat jika posisi elemen diketahui. Array ideal untuk akses acak yang sering, sementara linked list unggul dalam skenario di mana penyisipan dan penghapusan sering terjadi. Implementasi stack dan queue sebagai fondasi. Baik stack maupun queue adalah struktur data abstrak yang dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Stack LIFO adalah last in first out. Stack dapat diimplementasikan dengan array menggunakan akhir array sebagai top, atau linked list menggunakan kepala list sebagai top. Array operasi push dan pop cepat, tetapi batasan ukuran bisa menjadi masalah. Sedangkan linked list push insert at head dan pop delete at head selalu 0 dalam kurung 1, tidak ada batasan kecuali memory system. Kalau untuk queue FIFO, queue membutuhkan dua operasi utama, yaitu enqueue dan dequeue. Enqueue itu untuk menambahkan dan dequeue itu untuk menghapuskan. Kalau untuk array, sulit. Dequeue array statis dapat memerlukan penggeseran elemen atau menggunakan array sirkular. Sedangkan linked list ideal, enqueue dan dequeue keduanya dari 0 sampai 1 jika kita menyimpan pointer ke head dan tail. Struktur data terbaik untuk fitur undo atau redo. Untuk sistem undo atau redo pada editor teks, struktur data yang paling cocok adalah stack, yaitu tumpukan. Justifikasi pemilihan stack. Fitur undo atau redo beroperasi berdasarkan prinsip last in first out. Aksi terbaru dilakukan, push adalah aksi pertama yang harus dibatalkan pop saat pengguna menekan undo. Aksi yang dibatalkan kemudian disimpan dalam stack redo mengikuti prinsip LIFO yang sama. Contoh nih, aksi 1 ketik hello, aksi 2 bold text, aksi 3 sisipkan gambar, dan undonya hapus aksi 3 kembali ke aksi 2. Analisis implementasi stack undo atau redo, yaitu array versus linked list. Kita membuat perbandingan di sini. Untuk stack undo atau redo,
Pilihan implementasi antara array dan linked list harus mempertimbangkan kinerja, kecepatan operasi dan efisiensi memori. Untuk implementasi linked list, kecepatan operasi push atau pop selalu 0 sampai 1. Kalau untuk implementasi array, kecepatan operasi maupun push ataupun pop biasanya juga 0, 1. Jadi sama-sama untuk kecepatan array dan linked list. Untuk memori, linked list lebih boros karena setiap node memerlukan overhead pointer tambahan. Sedangkan array dia lebih hemat memori. Tidak ada overhead pointer per item. Dan kelebihan linked list, ukuran stack tidak terbatas, fleksibel. Jadi mau berapapun kita gunakan, dia tetap bisa. Dan tidak pernah ada alokasi ulang memori yang mahal. Sedangkan array itu memiliki kekurangan. Jika mencapai batas kapasitas, array harus dialokasikan ulang yang merupakan operasi dari nol yang sangat lambat dan dapat menyebabkan jeda lag pada aplikasi. Kesimpulan, dalam sistem moden di mana responsivitas sangat penting dan jumlah aksi pengguna tidak dapat diprediksi, implementasi berbasis linked list lebih disarankan. Overhead memory pointer kecil dapat diterima demi jaminan kinerja 0 per 1 yang konsisten, mencegah jeda yang disebabkan oleh alokasi ulang array. Nah, untuk pembahasan selanjutnya iaitu binary search tree atau disingkat dengan BST. Konsep dasar BST adalah struktur data tree di mana node-node disusun dalam urutan tertentu untuk memfasilitasi pencarian, penambahan dan penghapusan data secara efisien. Aturan dasar BST, setiap node semua nilai di sub tree kiri harus lebih kecil dan semua nilai di sub tree kanan harus lebih besar dari nilai node itu sendiri. Dan untuk pencarian dimulai dari root, dari 0 jika kunci lebih kecil bergerak ke kiri, jika lebih besar bergerak ke kanan. Kompleksitas, di mana kompleksitas 0, di mana H adalah tinggi tree jika seimbang 0 log n. Operasi penambahan dan penghapusan pada BST. Penambahan node, proses mirip dengan pencarian, menelusuri tree hingga menemukan posisi kosong yang sesuai. Node baru selalu ditambahkan sebagai daun. Itu untuk penambahan. Untuk penghapusan node lebih kompleks, ada 3 kasus. Node yang akan dihapus tidak memiliki anak, hapus langsung, namanya leave node. Dan node yang akan dihapus memiliki satu anak, ganti node dengan anak tersebut. Dan untuk kasus yang ketiga, node yang akan dihapus memiliki 2 anak, ganti node dengan suksesor inonder, nilai terkecil di sub tree kanan, atau predecessor inonder, iaitu nilai terbesar di sub tree kiri lalu hapus suksesor atau predecessor asli. Kinerja BST sangat bergantung pada keseimbangan tree. Dalam kasus terburuk, BST dapat merosot menjadi linked list dengan kompleksitas 0 per n. Ini untuk contohnya, bisa dilihat di sebelah kanan. Dan kelemahan BST dan solusi AVL tree. Kekurangan utama dari binary search tree adalah ketidakseimbangan. Masalah ketidakseimbangan BST jika data dimasukkan dalam urutan yang sudah disortir, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. BST akan merosot menjadi struktur linear di mana setiap node hanya memiliki satu anak. Ini meningkatkan tinggi tree. Menjadi M membuat operasi pencarian, penambahan dan penghapusan menjadi 0. Setara dengan linked list, ini mengalahkan tujuan utama BST.
Ini kita buat perbandingan antara tree dan graph. Graph, definisi, hierarki. Graph terhubung, asiklik, tidak berarah. Untuk graph, kumpulan vertex dan edge terhubung. Untuk tree yang hierarki, dia selalu ada root, child dan parent. Sedangkan untuk graph, dia tidak harus hierarkis. Dan aspek siklus, tidak ada siklus di tree. Dia asiklik. Jadi di tree tidak ada siklus. Sedangkan di graph dia boleh memiliki siklus. Dia bisa disiklik. Untuk akses edge node, untuk tree dia node memiliki satu edge. Tetapi untuk graph bisa memiliki banyak edge hingga n1. Tree hanyalah kasus khusus dari graph. Tree dirancang untuk memodelkan hubungan hierarkis satu ke banyak seperti silsilah keluarga, struktur directory file atau hierarki organisasi. Mengapa tree tidak memadai untuk jejaring sosial? Jejaring sosial atau kita sebut social network memodelkan hubungan antar individu yang bersifat kompleks dan tidak hierarkis. Oleh karena itu, graph adalah struktur data yang wajib digunakan. Ini untuk contoh yang kiri, contohnya tree, satu root tunggal. Jadi dia tidak boleh banyak. Beda dengan graph, dia memiliki koneksi multiple. Dan juga di tree tidak ada siklus, tetapi di graph bisa berisi siklus. Mengapa argumen tree tidak memadai? Banyak hubungan, siklus dan tidak ada hierarki. Makanya tree disebut tidak memadai untuk jejaring sosial.